Wah. Ya. Oh, ternyata Roy Suryo bener nih. Oh. Nah ini transmitter ini, atau juga bisa ini receiver. Bisa fungsinya dua. Transmitter kalau dia berhubungan dengan mic, lebih kecil ukurannya. Lebih kecil ukuran. Ini receiver. Saya hanya menganalisa dan kemudian itu saya candain. Itu kan kayak Pampers. Kecurigaan itu harus beralasan juga. Kalau sekarang ini buat orang yang suasana hatinya nggak baik, apapun dicurigain. Jadi guys, apa yang dikatakan Roy Suryo itu benar. Ternyata Mas Gibran itu sewaktu debat ternyata pakai Pampers dan menyembunyikan sesuatu di belakang bajunya. Waduh, ternyata parah. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya guys, ternyata apa yang dikatakan Roy Suryo ternyata benar. Mas Gibran itu pakai Pampers ya ketika waktu debat kemarin ya. Waduh, hebat sekali Roy Suryo ini ya. Nah, jadi di sini ada Coki Muslim yang membuktikan kalau benar-benar nyata ya, kalau Mas Gibran itu curang, pakai Pampers di belakangnya, taruh sesuatu ya di belakang bajunya. Kita lihat dulu video ini. Gibran, keren banget debatnya kemarin. Keren banget debatnya. Jago banget, gue di luar dugaan nih. Teman saya kayak teman saya juga. Wah. Ya. Oh, ternyata Roy Suryo bener nih. Wah, parah banget. Ternyata benar sekali ya Roy Suryo itu ya. Bagus sekali ya. Ternyata Mas Gibran itu curang ya waktu debat kemarin, pakai Pampers ya, dan letak laptop di belakangnya. Waduh, parah lah ya. Tadi itu adalah parodi yang dibikin langsung oleh Coki Muslim sewaktu ke Labuan Bajo kalau nggak salah ya, Mas Gibran. Dan di situ Coki dengan Mas Gibran memparodikan seolah-olah benar ya apa yang dituduhkan kepada Mas Gibran sewaktu debat itu, bawa sesuatu di belakang bajunya ya. Ternyata las satu kita lihat tadi ada laptop ya. Waduh, kayaknya laptop untuk membagi tahu Mas Gibran jawaban-jawaban yang akan dipertanyakan oleh host ya. Ini sih lucu ya guys, lucu. Memang kalau kita lihat kemarin-kemarin ya, diundang lah Roy Suryo ini, diundang di TV One ya, diundang di macam-macam, di berbagai macam ya. Roy Suryo ini adalah pengamat yang hebat ya. Mic 3 dipermasalahkan, ada gelembung-gelembung sedikit di baju Gibran dipermasalahkan. Ternyata Roy Suryo itu tol. Aduh, nggak usah lah sebut lah ya guys. Oke guys, kita lanjut, kita lihat video Roy Suryo yang grogi ketika bertemu dengan Mas Gibran ya. Kita lihat dulu video ini, video Roy Suryo yang grogi ketemu Mas Gibran. Seperti ini videonya. Assalamualaikum. Pak. Nah, ketika Mas Suryo itu ketemu Mas Gibran, jatuh ya, apanya yang jatuh itu mungkin saking groginya ya. Tetapi mungkin ini video udah lama ya guys, tetapi seolah-olah disandingkan dengan apa yang terjadi sekarang ini sinkron gitu ya, dengan Mas Gibran yang dituduh bawa Pampers, pakai Pampers, mesembunyikan chip di lubang pantat ya. Oh iya ya guys, ada juga ya nih guys, ada juga yang menuduh Mas Gibran itu letak chip di lubang pantat. Aduh, parah sekali ya guys. Coba kita dengar dulu video ini. Kecurigaan itu harus beralasan juga. Kalau sekarang ini buat orang yang suasana hatinya nggak baik, apapun dicurigain. Benar. Kebayang nggak kemarin Gibran ada mikrofon 3 dipersoalkan sama Roy Suryo. Padahal tiga-tiganya pakai kayak gitu coba. Tapi dengan percaya diri dia posting. Ini pasti ada apa? Ada konspirasi nih. Gibran punya receiver 2 di sini. Kan receiver mikrofon 2.
Dianggap itu apa itu? Dianggap chip ditanam di pantat kan. Ampun gitu, mau ngapain sih? Chip artificial intelligence ditaruh di pantat katanya. Bang, itu penyelenggaranya Pak leader produser namanya Pak Idam, Bang, kawan kita ini di Detik ini kan. Katanya, "Syalan gua udah bener-bener itu buat backup," katanya gitu, Bang. Kita pun juga kalau acara di Detik juga banyak di pantat kita, Bang. Itu Pak Idam punya standar itu. Iya, itu Pak kan- Idam itu kerjaan, Bang. Itu kan udah jadi orang yang punya gangguan suasana hati ini emang udah mikirnya udah Iya, enggak. benar. Termasuk juga soal bantuan. Bantuan ini buat masyarakat kok. Nggak bisa dikasih stiker, nggak bisa dikasih label, nggak bisa di branding kok bantuannya. Emang terus habis ditransfer terus dibilang ada quote di ini ya, di pesan transfernya, tolong pilih ini ya. Kan nggak begitu. Transfernya dari mana? Iya. Apalagi kalau bantuannya misalnya, kalau bantuannya uangnya langsung dari Kementerian Keuangan misalnya, atau kalau dalam bantuan berupa barang, kalau ada itu kebongkar nggak kira-kira kalau di branding? Pasti kebongkar lah. Dan setiap hal-hal yang kebongkar, yang norak-norak kayak gitu merugikan siapa? Merugikan pasangan Prabowo Gibran karena tertuduh Prabowo Gibran. Iya. Jadi ngapain kita melakukan sesuatu yang membuat kita akhirnya jadi blunder? Prof Mahfud dianggap tampil hebat. Caimin dianggap tampil hebat, maka kita harus kasih kredit Mas Gibran tampil luar biasa. Ya. Kreditnya begitu. Tapi yang saya sayangkan, sudahlah mereka salah, bukan salah ya, sudahlah nyinyiran mereka terbukti sebaliknya, tapi kemudian mereka menambah nyinyiran-nyinyiran baru. Apa, Bang? Misalnya SGIE, kenapa nggak pakai singkatan bahasa Inggris katanya? Oh iya Kan iya. harusnya SGIE. Saya bilang kalau pakai singkatan bahasa Indonesia aja, Caimin nggak mudeng, apalagi pakai singkatan bahasa Inggris, saya bilang gitu. Iya benar. Kalau benar. nggak mudah, tapi menurut saya nyinyiran Anda nggak pada tempatnya, karena menurut saya Caimin sudah melakukan hal yang benar. Ketika dia nggak tahu, dia tanya, maksudnya apa itu SG? Nah iya. Meskipun harus mengambil waktu Nah, beliau jawab kalau itu 2 salah menit. moderator, harus fair ya. Kenapa moderator nggak kasih kesempatan Iya. Mas Gibran menjelaskan itu tanpa harus memotong waktunya Caimin? Mungkin skemanya KPU, Bang. Ya kan, kalau dalam konteks seperti ini adalah diskresi-diskresi Diskresi, yang nggak akan dianggap nggak fair kok, nggak akan dianggap nggak adil kok. Toh dia bertanya maksudnya apa, gitu. Kan bisa juga begini sebaliknya mikir. Kalau tiba-tiba Mas Gibran itu bilang, jadi Caimin SGIE yang saya maksud adalah State of Global Islamic Economy. Terus Caimin bilang nggak usah dijelasin, saya udah ngerti gitu. Mas Gibran yang kecil ya kan, jadi lebih baik seperti itu. Jadi menurut saya kemarin itu pertanyaan Mas Gibran sudah oke. Cara Mas Caimin untuk mengklarifikasinya sudah oke. Yang nggak oke adalah jatah bicaranya Caimin dikurangin. Nah itu salah moderator maksud saya. Ya benar. Oke baik guys, tadi kita udah lihat ya, kita udah dengar ya, memang benar ya. Memang Roy Suryo ini memang mencari kesalahan Mas Gibran ya. Seolah-olah Mas Gibran ini selalu dikasih spesial ya, dikasih dukungan yang lebih kepada Mas Gibran sewaktu debat ya. Sampai-sampai katanya chip intelijen ditaruh di pantat. Waduh, parah kali kan guys. Lucu ya. Tetapi saya yang ngakak itulah waktu Mas Gibran memparodikan dengan Coki Muslim yang ada sesuatu di belakang bajunya Mas Gibran. Ketika diselidik-selidiki dan dilihat disorot kamera tadi ya kan. Ngakak, di situ ada laptop ya, dan Coki Muslim bilang ternyata Roy Suryo benar. Lucu ya guys. Waduh parah lah guys. Nah, jadi guys, apapun ya guys, apapun lah ya, semakin ya sekali lagi aku bilang ya guys, semakin mereka ataupun Mas Gibran dan Prabowo difitnah, diserang, dilecehkan, direndahkan, pokoknya semuanya semakin melejit lah ya. Survei-survei semakin melejit. Mas Gibran dan Prabowo ya masih mengungguli ya guys. Nah oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar subscriber ataupun channel ini semakin berkembang dan bisa saya tepis tuduhan-tuduhan hoax yang dituduhkan kepada Prabowo Gibran. Nanti video saya kan bisa menyebar lebih luas lagi, biar kita jangan kalah lah dengan mereka-mereka ya, channel-channel mereka yang sebar-sebar hoax. Dan kita yang ingin menepis hoax juga harus bisa untuk video kita tersebar kemana-mana. Dan jangan lupa juga share dulu ya video ini supaya teman-teman Anda tahu ya. Begitu juga. Dan terima kasih ya karena sudah menonton video ini sampai habis. Dan sekian, terima kasih. Insya Allah Mas Gibran, Prabowo Gibran menang 1 putaran. Gas.